Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik semuanya. Hari ini kalian sudah sarapan pagi? Oh sudah, Alhamdulillah. Makan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari atau setiap pagi kalian harus makan atau sarapan pagi terlebih dahulu supaya kalian belajarnya tambah semangat. Baik, siapa yang hadir pada pagi hari ini atau ada yang tidak masuk? Masuk semua, Alhamdulillah. Baik. Oke, hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Deta silakan. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengajak kalian menyanyikan lagu nasional semua. Satu insan satu bangsa. Silakan kalian berdiri. Kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke baik, terima kasih untuk tepuk semangatnya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak semakin hebat, semakin kuat ya. Oke, Ibu mau melakukan kesepakatan kelas hari ini. Kalian harus rapi mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan nanti kalian ketika teman kalian masih ada diskusi, kalian boleh kami dan harus berkonsentrasi dalam pelajaran ya. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan mengulang materi minggu lalu tentang ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Siapa yang tahu ciri-ciri hewan dan tumbuhan? Oke, nafas. Apakah terhadap rangsangan, membutuhkan makanan dan minuman? Baik, bagus jawabannya. Oke, siapa yang di sini memelihara hewan? Oh, bagus. Ada sapi, ada ayam, ada bebek, ada kucing. Oke, hewan, kita harus menyayangi hewan ya. Kita memberi makan hewan, masih sayang dengan hewan, membersihkan tempat tinggal dan kandangnya. Yang selanjutnya, siapa yang di sini memelihara tumbuhan atau tanaman apa saja? Bunga, baik. Apa lagi? Pohon mangga boleh. Apa lagi? Padi boleh. Berarti banyak ya. Jadi kita harus menyayangi dan peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, hari ini siapa yang tahu manfaat kita itu memelihara hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu? Oke, bentuk kita, peduli kita terhadap hewan dengan cara memberi makan, mengasihi, merawatnya, atau membersihkan tempat tinggalnya atau kandangnya. Kalau kita peduli dengan tumbuhan, dengan kita itu menikmati keindahannya. Contohnya apa? Bunga, kita nikmati keindahan bunganya. Maka dari itu kita jangan asal petik ya, itu. Selanjutnya ada pohon mangga itu dengan buah, itu juga kita nikmati buahnya. Oke, ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan apa saja? Batang, daun, buah, bunga. Pembelajaran hari ini adalah siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya. Siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke, materi pembelajaran hari ini Ibu akan
Membacakan yaitu membuat pertanyaan. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengamatan dalam Indonesia. Berikut bagian-bagian tumbuhan yang kalian harus ketahui, mulai dari akarnya, batang, bunga, daun, dan buahnya. Ya, di sini ada gambar proses fotosintesis yang akan kalian pelajari di minggu depan. Baik anak-anak, siapa yang tahu gambar ini? Bagus, ini adalah gambar padi. Siapa yang pernah melihat padi di sawah? Oke, pernah semuanya ya, tahu ya padi ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras? Beras berasal dari padi. Oke anak-anak, padi itu adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras dan banyak penduduk di Indonesia mengkonsumsi padi. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. 4 kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya. Kemudian kalian membaca tentang yang ada di buku kalian. Dan berdiskusilah mengenai bacaan yang terdapat di dalam buku paket kalian. Berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian, mulai dari apa yang ketahui tentang padi, manfaatnya, cara menanamnya, cara mengolah padi. Silahkan kalian diskusi di waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi mengenai bacaan yang ada di paket kalian, kita bahas diskusi tentang tahapan menanam padi. Yang pertama, itu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir. Yang kedua, benih itu ditanam di lahan sementara, bibit yang telah siap dipindahkan atau ditanam ke sawah. Setelah itu, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah itu adalah bulir padi, ya. Kalian tahu gabah ya? Padi itu yang terbungkus dalam sekam atau kulitnya padi. Jadi gabah ini nantinya yang akan menjadi benih, yang akan dijadikan benih lagi. Oke, Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, singkong itu juga beberapa di antaranya sebagai bahan makanan pokok. Pasti di daerah kalian banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada pohon mangga, ada pisang, seledri, tebu dan lain-lain. Sekarang kalian pilihlah satu tanaman saja yang sering kamu manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu tugas kalian menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Oke, ada pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tidak habis. Beberapa caranya untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihannya. Saluran air dijaga agar tetap mengalir dan penggunaan beras. Baik anak-anak, kalau sudah kalian tambahkan pertanyaan kalian ke dalam daftar pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya, yang tugas tadi. Jadi kalian itu harus membuat beberapa daftar pertanyaan dari bacaan-bacaan yang kalian baca. Karena kalian belajar tentang kegiatan wawancara. Sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan dengan 5W plus 1H. Kalian tahu 5W plus 1H? Ada what, ada who, ada why, ada where, ada why, how, ya. Ada 6. Jadi ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Jadi wawancara itu kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Apakah kalian tahu siapa yang pernah melakukan wawancara?
Wawancara itu bisa dilakukan secara langsung atau lewat telepon, lewat media sosial manapun ya. Jadi pewawancara itu orang yang melakukan wawancara ya. Kalau yang harusnya yaitu memberikan. Oke anak-anak, kalian tahu nggak yang ada di sebelah kanan ibu ada gambar apa ini? Gambar apa dan gambar apa? Siapa yang tahu? Pantai. Kalau yang ini dataran tinggi, kalau yang ini dataran rendah. Baik semuanya tahu. Siapa yang pernah ke pantai ya? Oh, pernah semuanya. Yang ke dataran tinggi? Pernah. Dataran rendah? Pernah ya kalian melihat sawah atau pergi langsung ke sawahnya? Yang mempunyai sawah ya di rumah? Baik. Oke, dijelaskan ya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Jadi pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Pantai ya. Selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang harusnya ketinggian mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata atau usaha perkebunan. Biasanya perkebunan teh dan kopi. Oke, selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian yang kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah itu berada di sekitar pesisir pantai atau dataran rendah yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya usaha pertanian, peternakan, dan perumahan. Bisa juga industri, kegiatan perkebunan seperti kelapa dan kopi juga bisa. Selanjutnya mari kalian berdiskusi dengan teman sekelompok kalian yang sudah dibagi tadi, berdiskusi tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Di buku kalian sudah ada lokasi, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaatnya, dan mata pencaharian dan hidup. Siapa yang tahu kalau di pantai biasanya mata pencahariannya apa? Nelayan, betul. Kalau di dataran tinggi biasanya apa? Ada kebun ya, ada kebun kopi atau teh, kebanyakan. Kalau yang di dataran rendah itu ada petani juga, ada petani padi, jagung, kedelai dan lain-lain ya. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Lalu nanti kalian presentasi di depan kelas dan dibahas untuk didiskusikan bersama-sama. Oke, Ibu lihat kalian kurang semangat ya. Ibu punya tepuk wow untuk kalian yang sudah menyelesaikan tugas diskusi kalian. Oke, bersama-sama ya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke anak-anak, mari kita bahas mengenai pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Ada lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduknya. Mari kita bahas dari yang pantai terlebih dahulu. Pantai lokasinya yaitu berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya juga berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya yaitu ikan, rumput laut, dan kerang. Selanjutnya manfaatnya itu untuk objek wisata. Untuk mata pencahariannya biasanya nelayan dan petani di tambak ya. Dataran tingginya sekarang lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 dari permukaan laut ya. Untuk ciri-cirinya ketinggiannya 500 meter. Sumber daya alamnya yaitu tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya untuk manfaatnya yaitu tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Untuk mata pencaharian penduduknya yaitu petani dan pekebun. Selanjutnya dataran rendah, yang terakhir ya, permukaan bumi yang datar dengan ketinggiannya yang kurang dari 200 meter. Untuk ciri-cirinya ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Untuk sumber daya alamnya yaitu hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Mata pencahariannya dari petani, karyawan, dan buruh tani. Pembelajaran tumbuhan ya, dan untuk kesimpulan belajar hari ini kita mendaftar kita sedang mengenai penanaman alam dan kita mengatasi
Anak-anak, baik. Apa ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Oke, tidak. Baik. Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Silahkan kalian berdoa, dipimpin ya. Mas minta lagi boleh. Oke, silahkan. Oke, baik, selesai. Setelah itu kita tepuk ulang ya. Coba tepuk ulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Oke. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita kasih tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu. Ha. Hu. Ha. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.